Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam pertemuan kedua mata pelajaran prakarya hari ini, kita akan membahas materi di bab 1, yaitu kerajinan bahan lunak. Prinsip-prinsip di dalamnya. Sebenarnya kerajinan bahan lunak yaitu produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan yaitu disengaja oleh orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Nah, secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Manfaat kerajinan bahan lunak diantaranya yang pertama sebagai kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua yaitu sebagai kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda diantaranya yaitu kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian depannya. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasang pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu seperti air mancur berbentuk kodok di taman rumah yang seperti ada gambar di buku paket. Prinsip kerajinan bahan lunak yang keempat yaitu untuk kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyak ritual atau upacara adat di Nusantara, tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan dalam suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka suatu akan terkesan khas. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak ini merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dapat dijadikan sebagai petanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau sering disebut duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus, menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Keenam, sebagai bagian dari karya seni, karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Selanjutnya bagian B, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya, bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan
yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan biasanya berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami terlebih dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan yaitu yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkuk digunakan untuk tempat sayur, gelas digunakan untuk minum. Kedua yaitu adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain dengan adanya pegangan, yaitu jika cangkir itu terdapat air panas, tangan kita tidak kepanasan dengan cara memegang gagang cangkirnya. Ketiga, ada keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu yang dipakai dengan mengikuti ukuran atau anatomi bentuk kaki. Keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa atau dari sabut kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau perwarna yang dipakai tidak membahayakan jika digunakan sebagai tempat makanan. Yang kelima yaitu keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, selanjutnya ini ada tugas. Yang pertama, silahkan kalian buka file buku paket prakarya halaman 11. Setelah kalian buka halaman 11, kemudian kalian kerjakan yang di tabel lembar kerja 3. Nah, di tabel lembar kerja 3 itu ada 4 bagian. Ada produk kerajinan bahan lunak, bahan dasar kerajinan, bentuk kerajinan bahan lunak, dan manfaat. Yang pertama, tabel produk kerajinan bahan lunak. Di situ kalian tuliskan 4 macam kerajinan. Kalau di tabel kan itu cuma ada 3. Kalian bikin 4 produk kerajinan bahan lunak. Misalnya apa tadi? Gelas, cangkir, mangkok, atau apalah. Terus yang tabel keduanya bahan dasarnya. Misalkan mangkok tadi bahan dasarnya dari apa? Tanah liat. Kemudian bentuknya. Bentuknya berbentuk apa? Mangkok, misalkan mangkok besar atau piring kecil. Terus manfaatnya mangkok untuk apa? Gelas untuk apa? Tuliskan 4 macam kerajinan. Kerajinannya bebas, tidak harus berbentuk mangkok ataupun gelas. Kalian bisa searching di Google. Nah, tugas ini kalian kerjakan di kertas folio. Diberi nama lengkap dan kelas. Buat tabel sesuai yang ada di contoh buku halaman 11 ya. Jadi kalian bikin 4 tabel yang terdiri dari 4 macam kerajinan.
Ditulis nama lengkap kalian, bukan nama anggota kelompok, tapi nama lengkap kalian saja dan kelasnya. Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan di GC. Tugas yang kalian kerjakan di kertas folio, kalian simpan baik-baik, karena suatu saat ibu akan meminta tugas tersebut dikumpulkan langsung ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.